Baris sini. Itu ya. Siapa tahu nanti soalnya keluar. Di sini Dewi Kunti itu ibu dari Puntadewa Bima Janaka atau Yudhistira Werkudara Arjuna ya. Namanya itu sama, diganti-ganti boleh. Dewi Madrim itu ibu dari Nakula Sadewa, harus bisa membedakan. Untuk masalah ini silakan bisa anak-anak baca sendiri ya. Garwani itu istri ya. Garwoni itu istri. Terus ini putranya itu tadi anaknya, wataknya bagaimana, watak itu perilakunya, semuanya ada di sini, termasuk pusakanya, senjatanya, jeneng liyane sopo, ini semua penting ya. Itu kerajaan atau ratu di mana, ini jadi semuanya penting. Bisa anak baca. Puntadewa itu sama dengan, harus diingat-ingat ya, Puntadewa itu sama dengan Yudhistira, Werkudara itu sama dengan Bima. Jadi ini sama, bukan beda ya. Jangan bingung ya. Kemudian lanjut lagi, Janaka itu sama dengan ini, Nakula itu Pinten, Sadewa itu Tangsen. Insya Allah nanti di soal-soal keluar ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada namanya kok beda-beda, Pinten ini sopo toh, Tangsen ini sopo toh, itu adalah nama lainnya. Pinten itu Nakula, Tangsen itu Sadewa ya. Untuk nanti masalah isi-isinya silakan anak-anak bisa baca sendiri di semester 1 kemarin, intinya sudah ya. Kemudian bisa kita lanjut di berikutnya. Soal berikutnya halaman 28. Di sini saya sudah beri jawabannya, silakan anak-anak bisa turun, bisa contek, bisa ikut mengerjakan. Saya jelaskan juga. Ini mencocokkan gambar dengan namanya. Kalau untuk digaris, saya kira rumit ya, nanti muntel-muntel ya. Jadi ini saya ganti pakai huruf saja. Gambar paling atas silakan ditulis A, nomor 2 B, C, D, E ya. Untuk mengerjakannya dicocokkan dengan gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Ini ada gelung ya. Gelungnya ke dalam. Ya, ini rambutnya panjang digelung ke dalam. Ini ciri-cirinya di sini. Ini ya ciri-cirinya dari Puntadewa, bedanya itu. Kalau Werkudara itu gelungnya ke atas ya, melungker ke atas, dan badannya pun besar ya. Biasanya kalau digambar itu badannya paling besar. Janaka mirip seperti Bima, mirip seperti ini ya, mirip, tapi badannya lebih kecil ya, badannya lebih kecil. Terus di sini kukunya panjang, punya kalung, tapi kalau di sini kalungnya kecil dan badannya pun lebih kecil, dan tangannya biasanya lurus. Kalau di sini tangannya sedekap ya, bisa ya membedakan. Terus kemudian ini hampir tidak ada bedanya, Nakula dan Sadewa ya. Ciri-cirinya ini ada melungkernya di leher ini ya, kemudian sama gelungnya ke atas gitu ya, bisa ya. Kita lanjut ke sini lagi, kembali ke sini. Yang A itu sudah ada garisnya, itu namanya adalah Sadewa atau Tangsen. Kemudian yang B ini adalah Arjuna. Di sini hampir mirip ya, tapi perhatikan tangannya. Tadi saya bilang ya, tangannya ini lurus, tangannya ini sedekap. Tadi saya bilang kalau lurus itu berarti Arjuna atau Janaka. Ini Harjuna boleh, Arjuna juga boleh. Kemudian yang C itu adalah ini Werkudara dan Bima atau Bima. Kemudian yang D, ingat rambutnya, gelungannya, itu adalah Yudhistira utawa Puntadewa. Paham ya? Paham, bisa membedakan? Kalau terlalu cepat silahkan di pause untuk dijawab. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Kalau di sini saya garis ya. Di sini jeneng liyane yang tadi saya ulang-ulang ya. Arjuna itu jeneng liyane adalah Janaka. Ya, Yudhistira jeneng liyane iku Puntadewa. Werkudara jeneng liyane Bima, ya. Nakula jeneng liyane Pinten, Sadewa jeneng liyane Tangsen. Ya, jelas ya. Ini garis-garisnya harus pakai penggaris. Kita bisa lanjutkan di sini. Ada bacaan panjang. Ya, anak-anak juga harus bisa membacanya ini. Silakan dibaca.
Ya boleh di pause dulu sambil membaca. Karena apa? Membaca bahasa Jawa itu beda dengan membaca bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin mudah, tapi kalau bahasa Jawa kalau tidak terbiasa nek ora kulino biasanya ongel, ya. A itu ada yang dibaca O atau O, ya. Jadi tidak semuanya A. Misalkan ini, Yudhistira lan Harjuna uga sengkut nyambut gawe, itu salah. Ada yang dibaca O, ada yang dibaca O, ada yang dibaca A, ya. Kalau yang benar sebenarnya Yudhistira lan Arjuna uga O, ya. Tidak semuanya. Misalkan ini, ayo diwiwiti nyambut gawe. Ojo, ya. Ayo diwiwiti nyambut gawe. Aja, beda ya. Harus bisa membedakan. Ayo diwiwiti nyambut gawe. Ojo pada wedi kangelan. Bukan aja pada wedi kangelan, beda. Jadi membaca bahasa Jawa itu bacanya harus pakai logat Jawa, jangan di bahasa Indonesia kan. Jadi ini beda-beda ya, harus bisa membedakan antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab tentunya. Lanjutkan lagi tentang babat alas Wonomerto. Ini membersihkan hutan, hutannya namanya Wonomerto. Ingat, Wonomerto bukan wana ya. Ini bacane ya, bacane Wonomerto, jangan wana merta. Nanti malah diguyu karo anu ya, orang Jakarta ya. Wong Jawa malah di bahasa Indonesia kayak gitu ya. Babat alas Wonomerto. Yudhistira Werkudara Arjuna Nakula ya. Bukan Nakula sebenarnya, itu Nakula Sadewa, bukan Sadewa. Arep babati alas. Alas kuwi jenenge alas Wonomerto. Ini nanti di soal juga keluar, harus anak-anak ingat ya. Alas Wonomerto kuwi arep didadekake negara anyar. Ayo diwiwiti nyambut gawe, aja padha wedi kelangan. Werkudara mandhegani babat alas Wonomerto. Nanti yang saya garis bawahi nanti ada maksudnya di soal berikutnya ya. Kita baca dulu di sini. Iya, ngestokake dawuh Kakang, ature Nakula lan Sadewa. Yudhistira lan Arjuna uga sengkut nyambut gawe. Ya. Pandhawa 5 sengkut nyambut gawe ngresiki alas Wonomerto. Nanging alas Wonomerto kuwi jebul panggonane gerombolan demit. Alas atau hutan Wonomerto itu tempatnya para setan, ya. Kita harus percaya itu ya, di semua tempat itu pasti ada makhluk gaibnya. Tapi kita tidak perlu takut sebagai orang Islam, orang Muslim ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, alas Wonomerto kuwi minangka kratone lelembut ya, kerajaane para setan. Para demit padha nesu ya marang Pandhawa. Kenapa marah? Ngapa tek nesu? Mergo kerajaane diresiki. Karena setan itu tidak suka dengan tempat yang bersih. Setan lebih suka tempat yang kotor, yang rimbun, yang tidak ada orangnya. Jadi kalau anak-anak sekalian tidak mau rumah dan kelasnya dijadikan kerajaan setan atau tempatnya makhluk gaib ditempati oleh setan, harus rajin-rajin dibersihkan. Misalkan anak-anak sekalian punya kamar sendiri, kamarnya kotor, bukan tidak mungkin akan ditempati setan. Kalau tidak mau, makanya harus dibersihkan, termasuk di kamar mandi, termasuk di halaman, di belakang rumah dan sebagainya. Paham ya? Kemudian para demit pada nesu tadi sudah Werkudara sing mandhegani babat alas diajab patine dening para demit.